Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Seni Berjanji. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di luar sana, dimanapun kalian berada ya, selalu dipermudah rezekinya, selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lor, kali ini saya kedatangan lagi sebuah paketan ya dari Gunshop 88 Lumajang pastinya ya. Tentu itu pasti dari sana. Untuk isinya kita nanti sama-sama buka. Ada juga saya kedatangan sebuah laras dari pengrajin saya ya, tentunya custom karena laras saya memang custom ya. Kita buka sama-sama ya lur, kita lihat sama-sama, kita review sama-sama. Oke, karena saya main tunggal sendirian lur, jadi ya pusing muter-muter video. Oke ya, kita buka satu persatu. Ini isinya apa? Serombong kayaknya ini loh. Serombong kayaknya. Serombong isinya. Betul sekali. Sebuah serombong dari 88 ya. UD19 pasti ini. Untuk panjang 60 cm ini loh. Ya, panjangnya 60 cm. Warna hitam. Kita buka yang ini. Untuk yang custom dengan saya, sabar ya. Karena kerjaan saya banyak. Harus antri. Kalau pengen bagus, antri. Dan kalau pengen bagus ya, harus menunggu. Sudah pasti ini. Saya mencium aroma-aroma tidak sedap di sini. Apakah aroma itu? Ini dia lor. Mantap, 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 mantap. Aromanya ini sekalinya di sini lor. Kosong. Kita kosong ya. Kosong, 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 kosong. Safety lor. Ini safety banget untuk masalah paketan dari 88 itu safety. Meskipun nah ini pengamannya untuk ganjal biar unit ketika dipaketkan itu tidak terbentur, itu tidak lecet, tidak luka, tidak patah ataupun yang lain. Tujuannya itu seperti itu. Kita buka ya. Ini punyanya yang ada di Sulawesi ke Sumatera kemarin lor. Beliau meminta custom sama saya untuk spek semi big game. Spek semi big game yang dimaksud itu pelurunya mimisnya tuh yang 18 grain. 18 grain mintanya beliau. Semi big game. Karena beliau meminta semi big game, jadi saya sarankan untuk non regulator. Beliau tak sarankan untuk non regulator, dan untuk laras saya sarankan untuk 60 karena kita juga cari powernya ya, bukan cuma hanya akurasi tapi cari power. Karena semakin panjang laras semakin enak untuk
cari power, dan semakin panjang laras semakin enak untuk mencari akurasinya. Itu begitu Mas Bro. Wah, kelengkapannya sudah sesuai ya, karena kemarin minta single shoot ada ini hand gripnya ya, ada yang kurang ini lur, ada pemesanan saya kurangannya itu hand di bagian apa, bukan di bagian, kekurangannya satu, muzzle brake. Kelengkapan dari unit semuanya kan menggunakan single shoot dan muzzle brake, jadi saya pastikan untuk kelengkapan dari 88 juga sama saya berikan, termasuk pun adapter laras. Meskipun banyak sebagian juga ada yang nggak suka dengan single adapter laras, saya tetap ikutkan karena memang standar dari 88. Keuntungannya banyak banget juga untuk masalah menggunakan adapter laras. Salah satunya keuntungan dari adapter laras, pertama kita nggak membuat loading, jadi loading mimis itu sudah include ya dengan adapter. Jadi kalau seandainya teman-teman bosen atau pengen ganti atau pengen merubah ataupun pengen larasnya yang bawaan unit sampean itu mau dipakai ke laras kesenapan yang lain, bisa, tidak merusak ya, pastinya itu pasti, karena di sini tidak ada larasnya, itu tidak ada lubang transfernya, karena lubang transfernya ada di apa namanya ini, adapter larasnya include, jadi enak, sistemnya gampang. Kalau untuk masalah power menggunakan adapter laras dan non adapter laras, saya rasa sih kurang lebih sama, cuman perbedaannya itu, kalau dia non adapter, lubang transfernya dia langsung ya, langsung dari chamber ke laras terus keluar ke depan gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau kita adapter laras sama, cuma di sini ada sekatan sealnya. Untuk di depan adapter laras, di sini ada sekatan seal, itu aja bedanya. Tapi laras ini nanti bisa dipakai untuk yang di unit-unit lain, kalau seandainya kita sudah bosen kah atau kita jual unit tanpa laras, itu begitu. Jadi laras ini masih bisa digunakan untuk yang lain, unit-unit lainnya, asal loadingnya sama. Itu salah satunya. Kalau untuk masalah apa ya, saya katakan untuk masalah fungsinya tetap sama, kegunaannya tetap sama, bedanya semuanya di situ. Ini per valve dia masih standar, masih standar dari 88 per stainless ya, semi stainless. Saya rasanya sudah cukup, kalau untuk main-main semi big game sudah cukup, karena kita nggak perlu tekanan valve terlalu keras. Untuk semi big game kita sedang lah, lembek enggak, keras juga tidak. Ini saya rasa sudah cukup, Untuk per hammer, nah ini keras banget, ini keras banget, krem tapi utuh kayaknya ini masih. Kita nanti paling yang saya rubah, karena beliau meminta semi big game, per hammernya nanti yang kita rubah kemungkinan, tapi kita nanti cek satu persatu, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, mana-mana yang perlu harus kita ganti dan mana-mana yang memang harus kita pasang. Termasuk keras ini, krem standar masih, karena di pernya panjang, sedangkan hammernya pernya panjang, tapi tempat untuk pernya dia pendek segini aja dia, jadi otomatis nekan duluan, tekanannya terlalu banyak, tapi aman. Oke ya, kita lihat, kita review, kita buka untuk hand gripnya. Single shoot kita pasang dulu ya, biar tidak kececer. Nah, pas banget, presisi dia, serombong. Nah, kita buka.
laras custom, karena saya nggak dari sana itu memang nggak ready lur, jadi kita harus pesan dulu. Dari sini pun kita sudah tahu ya untuk kualitas yang bagus dan tidak. Kalau seandainya dia selalu ready, otomatis kan pemasarannya kurang. Tapi kalau kita pesannya sudah inden custom, otomatis dari laras ini memang kualitasnya ada. Saya juga tidak menjelekkan produk lain, berarti produknya dia itu enggak, semuanya bagus, semuanya bisa, tergantung lagi daripada kita yang mengolah untuk secara keseluruhannya. Itu aja loh, susah banget sih. Sakit yang luar biasa. Halo. Wah, ini ya. Dikasih, masa dikasih kayu saya loh. Si kayu, tenang saja. Kayu ini tujuannya biar laras tidak bengkok lor. Ini dikasih bekas permintaan untuk laping, untuk ngelaping atau untuk bersihin laras, untuk laping dan bersihin laras. Masuk. Kemarin dikasih juga ini saya untuk bersihin laras, karena terkadang laras itu kan kotor kalau kita pakai menggunakan berburu ya, pastinya itu pasti. Jadi wajib dibersihkan secara rutin. Ini kainnya saya pastikan dia juga ditujukan untuk bersihin laras. Nah, meskipun dia begini lor, penting banget ini lor, jangan dikata kain bekas, kain nggak ada fungsi, nggak ada guna, tapi ini tujuannya sangat penting untuk yang tahu, aduh, gampang lah nanti dilurusin, ini stiwul, ujungnya masuk, cukup, panjangnya cukup. Ini larasnya mas bro, nah, larasnya alur 9, mantap. Larasnya alur 9, ada yang panjang 30 cm. Ini punya Mas Joko ya, Mas Joko dia minta blank, untuk unit blank. Ini juga alur 9. Beliau minta untuk 30 cm untuk blank, karena beliau minta untuk bukil ya. Dia kemarin meminta juga untuk selak, juga untuk yang 30 cm ini, untuk selak. Nanti saya berikan yang terbaik, pokoknya nanti kita riset sama-sama, nanti kita riset satu persatu antara 12 grain atau 12 grain, 13 grain atau 14 grain untuk akurasi terbaik dan powernya, stabilnya itu di mana nanti kita berikan. Nanti saya coba, pokoknya saya berikan yang terbaik untuk teman-teman. Karena kalau sudah bicara custom itu dari harga sudah beda, kualitas pun saya bedakan dengan yang standar. Sudah pasti. Ini alur 9. Dikasih bonus rombong sama bosnya ini. Ini untuk yang 30 cm ya pastinya. Ini ada yang pendek-pendek. Ini cinji barel alur 9 juga semuanya sama, alur 9. Ini panjang berapa ini? 45, panjang 50 dan panjang 40 cm. Nah,
Ini larasnya. Jadi saya pertegas lagi untuk unit yang minion nanti kita kasih alur 60. Untuk Mas ini blank untuk 50 cm blank punyanya Mas Daris. Mas Daris ini blank, sorry, sikat. Untuk Mas Daris sikat, ini panjang laras 50. Untuk yang panjang larasnya 40 cm ini ya, 40 cm punyanya Mas siapa kemarin itu ya, Agus. Untuk Mas Agus. Nah, untuk panjang laras yang 45 ini punyanya Mas Nur Sodik yang ada di Jawa. Semua di Jawa, ini Jawa, ini Jawa. Dan yang untuk Mas Daris ini sikatnya Palembang kah di mana itu kemarin saya lupa. Ini unitnya. Saya memberikan contoh Mas Bro ya. Jadi kebetulan saya ada contoh. Nah, saya perlu bawakan mimis untuk masalah loading. Kalau teman-teman pengen tahu loh ya, untuk loading pengen tahu, untuk slug ya, saya berikan gambaran sedikit. Nah, ini begini Mas Bro, ini untuk loadingnya ini ngeloading ya, ini kan sudah diloadingkan. Ini untuk loading adapter laras, contoh lah ini untuk mimis tipe ST ya, 13 grain MK2. Nah, dia begini Mas Bro posisinya. Untuk loading slug dia harus begini, jadi semuanya harus sama. Rahasianya cuma hanya di sini. Untuk masalah loading, pembuatan loading laras dia harus begini. Jadi kenapa dia harus press, kepala sudah ada di dalam laras atau di ujung sana, itu bertujuan supaya mimis ini sudah ada pegangannya di dalam alur. Jadi ketika ditusuk sama mimis, si lever penusuk mimis ke depan, dia sudah masuk di dalam, kurang lebih masuknya sekitar 3 milian lah, masuk ke dalam 3 mili, baru didorong dengan angin. Itu tujuannya begitu. Tapi kalau seandainya loadingnya, contoh ya, ini saya bawakan satu lagi, ini sudah tidak bisa lepas karena memang sudah gigit ya. Nah, tidak jatuh karena memang loadingnya memang bagus sudah. Nah, jadi mimis sudah gigit di alur, tidak jatuh, aman ya. Satu lagi saya berikan contoh. Nah, saya di luar Mas Bro, jadi kendaraan lalu lalang ya, mohon maaf ya, luar panas, di dalam panas karena cuacanya kemarau. Nah, ini salah satunya lagi. Saya ini untuk mimis BSD juga sama, loadingnya sama. Tapi seandainya nih contoh, katakanlah loading sampean itu nanti seperti ini, aduh jatuh. Wah, mimisnya bagus banget, ini jatuh aja penyok. Nah, contoh lah ya, ini contoh loading mimis sama begini ya, kelihatan ya tuh, timbulnya terlalu banyak, munculnya ke depan sana terlalu banyak atau ke belakang sana terlalu banyak. Ini kurang bagus yang begini. Ini contoh, ini kurang bagus hasilnya karena itu pantas masuk ke dalamnya terlalu seret, terlalu sesak. Ini yang kurang bagus. Tapi jangan khawatir, ini kan masih belum masuk semuanya sama. Untuk akses tetap semua saya pastikan larasnya ini nanti dia press begini, dia nanti jatuh rata pasti. Nah, ini untuk panjang 40 cm. Kelihatan ya, alurnya. Kita lihat sama-sama. Ini ada kelihatan, kurang jelas. Pokoknya demikian lah ya untuk cara-caranya. Untuk yang panjang
60 cm juga sama Mas Bro. Persamaan kalau dipola sedikit, untuk alur 60 cm nya perlu dipola sedikit. Ini juga sama demikian, perlu dipola sedikit. Set. Nah, ini masih bisa. Oh, enggak jatuh dia. Oh, pas. Pas. Mantap. 60 cm juga mantap, sudah ada dratnya. Jadi begini, saya terangkan lagi satu ya. Saya terangkan, saya jelaskan. Jadi biar teman-teman nanti dia sampean tahu. Kalau untuk masalah loading Mas Bro ya, loading laras ini memang kita sangat dan sangat berpengaruh banget. Seandainya kita membuat loading ini kurang konsisten, kurang maksimal, pengaruhnya gede banget. Masalah akurasi. Meskipun bahasanya ini kombinasi pair ataupun settingan dalam ini kesampean sudah semaksimal mungkin, katakan ini sudah maksimal. Tadi kalau pembuatan loadingnya sampean ini kurang maksimal, saya pastikan unit sampean ini ngacak, pasti saya pastikan itu, karena di sini tuh jantungnya untuk masalah pembuatan loading itu jantungnya laras, akurasi. Nah, kenapa juga di sini saya selalu selalu menggunakan standar dari 88, termasuk itu adapter laras. Saya nggak payah Mas Bro, nggak susah. Kita sudah ibarat kata sudah ada jalannya itu. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan adapter laras di sini ya, adapter laras di sini. Ini contoh adapter larasnya begini kan. Ini sudah ada adapter laras, jadi kita tidak perlu membuat loading ininya lubang transfer, ukuran seal segala macam, nggak perlu sudah. Karena belum tentu semua tukang bubut itu bisa membuat loading ini. Belum tentu semuanya bisa. Saya rasakan belum tentu. Bisa dalam artian yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu belum tentu semuanya sama. Semuanya bisa. Tapi kalau seandainya kita sudah ada adapter laras nih dari 88, otomatis kan tinggal paling kita besarin lubang transfernya, kita bikin oval, kita bikin lonjong, kita bikin gedein lagi ukuran dari 4 mili ataupun yang bebas. Tapi kalau seandainya kita langsung dia begini, saya masih sanksi untuk tukang bubut yang saya masih belum bisa merekomendasikan. Katakanlah untuk jadi uji coba atau penyalakan, saya rugi di sini. Karena laras saya laras bagus, tapi kalau dibubut untuk lubang transfernya di sini loading segala macam dia kurang maksimal, otomatis nanti laras ini dipotong paling tidak 3 sentian. Ya kan, 3-4 cm, otomatis kan mempengaruhi panjang lagi, pendek jadi pendek panjangnya, dan dari situ juga mempengaruhi untuk akurasi dan powernya lagi. Ya kalau saya kiranya konsumen tidak mempermasalahkan dipotong 3 cm, kalau dia dipermasalahkan otomatis saya harus ganti. Nah, siapa yang dirugikan? Tetap saya kan, begitu Mas Bro. Dan juga kalau dari tukang bubut dia tidak mau disalahkan, itu biasanya demikian, tidak menyalahkan, tidak, cuman rata-rata demikian. Makanya kalau untuk pembuatan loading laras saya paling anti, saya paling hati-hati, saya nggak sembarangan orang untuk pembuatan loading. Dan di sini saya di Balikpapan saya sudah punya bengkel khusus ya untuk ngerjain laras saya, karena beliau sudah paham dan tahu untuk karakter laras saya. Begitu. Ini baru dilaras dan juga loadingnya, belum lagi untuk masalah kombinasi pair. Ini kita kembalikan lagi ya, saya cuma hanya sedikit memberikan gambaran biar teman-teman paham, biar teman-teman tahu siapa-siapa yang memang paham setting ataupun tidaknya, siapa-siapa saja orang yang memang benar-benar tahu tentang unit atau tidaknya. Sama bisa pahami dari cara dia ngomong, cara dia menyampaikan sesuatu yang lainnya. Jadi biar untuk evaluasi teman-teman ya, ini untuk masalah chamber ya, settingan chamber. Ini contoh secara simpel ya. Ini simpel. Katakanlah ini laras LW. Katakanlah punya sama laras LW. Katakanlah laras ini sudah sangat mumpuni ya, atau maksimal banget dari loading, crowningan, ataupun lapping segala macam. Ini laras sama sudah maksimal banget. Bagus lah. PNP, rekomendasi ataupun yang lain. Tapi ketika untuk settingan chambernya sampean ataupun unitnya sampean di sini juga untuk masalah power, sampean nggak maksimal di sini, sampean juga akan kewalahan untuk mencari powernya.
Itu pasti, karena power ini juga sangat penting untuk mencari akurasinya, untuk menyetabilkan pelurunya. Itu salah satunya itu di situ. Jadi kombinasi-kombinasi per dari per valve kita menggunakan per apa, per belakang kita menggunakan apa, per hammer ini kekerasannya seberapa keras dan panjangnya seberapa, kita harus ukur, kita harus gali satu persatu. Itu dari barusan dari per. Contoh umpamanya kita per hammer dia menggunakan krem, valve ini dia menggunakan warna oranye ataupun kuning, mungkin loh ya, ini mungkin, ataupun merah ataupun biru. Kekerasannya kita harus ukur Mas Bro, tidak bisa sembarangan kita memasang ataupun yang lainnya, itu tidak bisa. Contoh umpamanya kita per valve menggunakan, kalau saya kan selalu Mizumi bulat ya, saya Mizumi bulat, katakanlah saya menggunakan seri WB atau WH atau WM umpamanya, panjangnya katakanlah dari bawaan kita samakan, contoh umpamanya ya, sampai teman-teman semuanya ya, contoh bawaan per sampai panjang sampean dari untuk minion 3 cm atau 3,5. Nah, setelah itu sampean beli per lagi, sampean ganti, sampean samakan. Itu belum tentu juga sama. Ada juga yang perlu kita tambahkan panjangnya, ada juga yang kita kurangi untuk panjangnya per tersebut. Itu ada. Jadi untuk masalah panjang dan pendeknya per hammer, per valve menyesuaikan kebutuhan. Jadi kalau seandainya banyak teman-teman sih yang bertanya sama saya, panjangnya seberapa, ukurannya berapa, mili ataupun yang, saya nggak bisa jawab, karena ketika saya meriset sebuah unit ini, untuk masalah panjang itu nggak bisa untuk jadi patokan acuan satu panjangnya satu unit ini kita asumsikan ataupun kita aplikasikan ke keseluruhan produk 88. Nggak bisa Mas Bro. Meskipun sama-sama sambar satu minion, meskipun dia satu pabrik, meskipun dia datangnya sama ataupun yang, itu hasilnya tetap beda. Gitu loh Mas Bro ya. Jadi di sini ketika untuk masalah ukuran panjang, saya selalu mengikuti dari chamber ataupun senapan yang ada. Contoh ini kita riset, katakanlah panjangnya dia nanti jatuhnya di 4 mili, 4 cm ya, ataupun 3,8 atau 3,7. Kita enaknya di situ. Hammernya kita mainkan lagi, hammernya kita ukur lagi tingkat kekerasannya, dan kita juga harus tahu untuk masalah penggunaannya ya, kebutuhannya si pemilik ini dia menggunakan apa. Makanya selalu saya tanya, beliau minta untuk spek seperti apa, mimis berapa gram, dan mimis jenis apa. Itu pasti saya tanya kalau setiap dia custom. Contoh dia menggunakan slug untuk 13 gram, otomatis kita harus berpikir valve-nya ini cocoknya pakai per valve ini, ukurannya dia sekian. Nggak cocok ya harus saya bongkar, otomatis saya bongkar untuk pernya ini, saya bongkar. Apalagi yang perlu kita gali, apalagi yang perlu kita riset. Nah, itu baru di per, belum ada lagi hammernya, demikian juga sama. Ini baru masih dua cara ya. Belum lagi di valve Mas Bro. Valve ini juga penting, dia juga sangat pengaruh dari as valve munculnya dari dinding ini ke depan, ketika dipukul dia panjang dan pendek, pengaruhnya minta ampun. Jadi tidak gampang, tidak mudah untuk riset ataupun unit ya. Dan di sini juga ada tanggung jawab kita sebagai penyeting, kita sebagai praktisnya ada tanggung jawab kita sendiri. Dan disinilah kualitas yang akan kita berikan di sini kelihatan nanti. Itu yang salah satunya. Itu untuk masalah valve panjangnya yang masuk ke depan sini ya. Ke depan sini dia berapa mili. Kalau standarnya biasanya antara 4 ya. 4 sampai 3 mili. Ini panjangnya, standarnya segitu. Nah, kalau seandainya contoh nih, umpamanya saya contoh ya. Saya menggunakan untuk masih standar dari 88, katakanlah 4 mili ini katakanlah. Jadi langkah hammernya dia jatuhnya kurang lebih 1,15 mili lah, kurang lebih. Saya masih standar dari 88 untuk 4 mili untuk as yang muncul ke sana. Ketika suatu saat nanti saya pasang laras, regulator dan yang lain-lain, dia powernya kurang maksimal, otomatis nanti saya juga rubah untuk panjangnya. Entah saya tambahin panjang lagi kah, atau entah saya kurangin lagi kah, ini belum bisa dipastikan karena kita gali satu persatu. Saya kembalikan lagi, diperuntukkan untuk mimis apa dan laras panjang berapa. Itu yang kedua. Ini baru dari valve-nya Mas Bro. Kita bicara lagi dari regulator. Regulator juga demikian. Regulator juga di sini pengaruh karena memang regulator ini bertujuan untuk menyetabilkan angin ya. Jadi regulator dari output 1000 sampai dengan
1800 untuk standar saya, 1800 dari 1000 sampai 1800. Ini enaknya main di berapa? Contoh lagi, saya berikan contoh evaluasi untuk teman-temannya biar mungkin sedikit paham. Sampean menggunakan katakanlah regulator output 1500 umpamanya, menggunakan output 1500 mimis 13 grain, katakanlah BST, laras panjangnya 60, panjang 60, laras 50, regulator output 1500. Kalau untuk saya pribadi, output 1500, panjang laras 50, mimis 13 grain, saya pastikan kalau 1000 power up-nya saya pastikan bisa, harusnya bisa dan harusnya mampu, saya pastikan. Dan untuk settingan saya ini pasti secara keseluruhan itu saya tekankan di minimalnya ya, minimalnya 200 PSI untuk 16 shoot. Itu untuk saya, settingan saya pribadi. Minimalnya 200 PSI 16 shoot. Saya jawab sekali lagi ya. Nah, untuk maksimalnya saya berikan itu di 150 PSI per 16 shoot, itu saya maksimalnya. Tapi memang susah ya, kalau untuk 1150 PSI susah. Tapi bisa, asal kita sabar, asal kita pelan-pelan untuk menggalinya tetap ketemu. Cuman terkadang kan seandainya dia ketemunya 200 PSI, kita berikan minimalnya sudah cukup lah. Katakanlah kita main dari 3000 sampai dengan 1000 sudah nyata kan dapat 5 magasin. Kalau 200 PSI. Kalau berburu 5 magasin bahasanya, wah sudah teler kita mas bro. Kan begitu, kenyang sudah kita nembak. Itu pasti. Karena saya juga dari pemburu, dari perakit dan yang lain-lain. Jadi kita harus mengikuti zaman dan mengikuti kemauan dari konsumen. Nah, kita kembalikan lagi untuk masalah regulator ya. Nah, ini contoh lagi saya tekankan ya, saya tekankan dan saya jawab sekali lagi untuk teman-teman. Untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya untuk masalah panjang laras ya. Panjang laras termasuknya ini untuk Mas Nur Sotik kemarin ya. Beliau minta untuk panjang laras 45 yang ini. Ini kah? Ini 45. Iya betul yang ini. Beliau minta untuk panjang laras 45 cm. Ini alur 9 semua yang datang. Laras 45 cm, beliau minta untuk masalah power, dia pasrah. Dalam artian, nggak meminta harus sekian-sekian, enggak. Cuman dia pasrah, berikan yang terbaik untuk settingan sampean. Begitu dia bilang. Saya menjawab, saya usahakan, dan saya bisa memberikan yang terbaik. Insya Allah saya berikan. Saya usahakan yang terbaik. Itu pasti, saya enggak mungkin unit, katakanlah dari saya ini belum lulus uji untuk akurasi dari saya pribadi, entah itu dari powernya, akurasi itu masih amburadul, terus saya yakin itu tidak mas bro, saya nggak berani begitu. Saya selalu menjaga untuk kualitas dan tanggung jawab saya sebagai seorang admin dan perakit, kreator video dan yang lain, itu salah satunya gitu. Jadi saya jawab untuk Mas Nur Sodik untuk panjang 45 cm ini saya tetap nanti bisa berikan saya loh ya, saya bisa berikan main di ya 50 sampai bahasanya sampai 100 lah, mudah-mudahan masih bisa. Untuk grouping ya, untuk groupingnya untuk jarak-jarak segitu insya Allah masih bisa, insya Allah. Untuk masalah power di panjang 45 cm saya usahakan masih bisa power up ya, power upnya dia masih bisa 1000, saya usahakan power upnya 1000 karena dia larasnya pendek dan yang dipakai juga unit minion non plenum, otomatis untuk kapasitas ruang ledak di sini juga pasti kurang tekanannya, cuma hanya segini nah ya kan. Ini pun sudah kecil, dari sini tambahannya cuma hanya berapa cc aja di sini untuk ruang ledaknya minion kalau non regulator. Jadi untuk masalah power dan akurasi saya berikan yang terbaik. Nanti kita mainkan enaknya untuk punya Mas Nur Sotik ya, yang unitnya ini saya berikan yang terbaik. Mainnya enaknya di power berapa, dan untuk masalah akurasi kita tetap menyesuaikan dari powernya kan begitu. Power upnya kita cari dulu, power upnya kita cari untuk masalah
apa mampunya tekanan paling tinggi dia untuk di up berapa fps, katakanlah dia nanti main power up-nya dia masih tembus 1000 lah katakan ya, saya turunkan lagi, kita upkan di 1000 lebih katakan kan, tapi tetap saya mainkan di bawahnya lagi untuk masalah cari keiritannya gitu loh Mas Bro. Iritnya dia masih enaknya di 900, katakanlah 980 umpamanya kan, berarti otomatis dia lebih jatuhnya, nanti dia anginnya lebih irit. Kalau di power 1000 dia dapat, yang penting kita power dulu dapat, kita turunkan lagi, kita cari akurasi terbaiknya, grouping terbaiknya di mana, itu yang nanti kita pakai. Meskipun nanti ini mampu untuk fps 1000 umpamanya lo ya, saya berikan yang 1000 begitu. Untuk yang laras, untuk Mas Nur Sotik, saya berikan yang terbaik. Pokoknya saya berikan yang terbaik. Semuanya, bukan punyanya Mas Nur Sotik, semuanya. Saya berikan semaksimal mungkin yang terbaik. Itu pasti saya nggak mungkin mau main-main lah di sini kan. Karena kepercayaan sampean itu salah satu tanggung jawab yang terbesar untuk saya pribadi. Nah, kalau untuk Mas, punyanya Mas Joni, untuk unit blank ya, ini kan laras panjang 30 cm. Ini ini 30 cm untuk minimis slug. Nah, ini saya belum bisa menjawab secara rinci karena chambernya juga belum datang, chambernya belum sampai, dan juga belum tahu untuk masalah ruang ledak di blank, chamber blanknya. Saya belum bisa menjawab sebelum bisa tahu ya. Cuman kemarin untuk laras 29 cm punya saya ya, yang ada di rumah itu laras 29 cm untuk mimis slug unit URA. Kemarin saya sudah review mainnya untuk 13 grand, dia cuma hanya jatuhnya di 880, 29 cm 880-an itu di krono saya. Kalau di krononya krono efek ataupun pro krono, saya pastikan jatuhnya di 900 lebih, 910 905 lah, di antara itulah ya. Ini panjang yang 30 cm. Nah, untuk masalah akurasi juga saya berikan yang terbaik juga, meskipun dia laras pendek. Kemarin yang saya sudah coba untuk unit saya sih yang 29 cm, alhamdulillah bagus. Tapi kita pastikan tergantung lagi daripada kapasitas chambernya untuk ruang ledak, kan begitu Mas Bro. Karena cari power untuk laras bogel ini bukan hal yang mudah kalau untuk saya. Memang demikian, susah Mas Bro. Laras pendek dari 40, pokoknya di bawah 50 ke bawah itu tergolong masih susah nyari powernya. Kalau 45 masih oke, masih bisa. 45, 40 masih bisa. Tapi kalau sudah 30, 35, wah itu bikin kepala pusing Mas Bro. Ini yang panjang 40, ini yang 45, nomornya Mas Nur Sotik, ini 30, 60, 60. Nah, jadi mungkin ulasan saya bisa dipahami ya Mas Bro. Kalau memang ada teman-teman yang kurang paham dan pengen cari tahu, ya silahkan telepon. Ketika saya pas slow, saya pas lagi ada waktu, saya respon secara baik. Saya pasti berikan yang terbaik untuk masalah sharing. Nah, mungkin demikian ya lah ya lor. Jadi untuk masalah kombinasi pair sudah saya jelaskan, untuk masalah valve sudah saya jelaskan, untuk masalah regulator sudah saya jelaskan. Kalau untuk masalah chamber sama enggak usah diragukan lagi, dari 88 ya. Saya pastikan dari 88 ini unitnya terbaik semua. Entah itu dari Minion ataupun yang lain, saya katakan terbaik karena cari settingan power di sini tuh kalau untuk laras standar 50 sampai dengan 60 itu gampang banget untuk cari 1000. Ya, gampang banget. Untuk laras 50 up ke atas itu gampang dan mudah untuk cari power dan settingannya. Tapi kalau untuk laras-laras pendek memang perlu nggak buru-buru, pasti bisa. Karena memang kalau untuk laras pendek yang kita riset ataupun kita uji itu bukan cuma hanya di pair valve,
damper hammer, regulator, ataupun di ini enggak, banyak yang kita uji tes. Jadi mungkin cukup sekian ya Mas Bro. Kalau ada yang kurang paham tetap saya pastikan untuk telepon, video call ataupun yang lain. Ya satu lagi Mas Bro. Jadi contoh kalau ada teman-teman yang pesan unit sama saya, ketika suatu saat nanti ada kendala, jangan khawatir Mas Bro. Telepon saja, video call, ataupun mungkin WA saja, enggak masalah, bebas sampean. Komunikasi dengan baik dengan saya, entah itu melalui telepon ataupun yang lain, silahkan. Saya tidak akan lari ataupun tidak lari dari tanggung jawab ya, itu tidak. Saya pastikan masih memberikan respon yang baik, asal dengan catatan sampean mungkin komunikasinya yang baik juga dari tutur kata ataupun yang lain. Jadi sesama enak, penyampaiannya juga kita harus lebih sopan. Kalau sekiranya memang ada, jangan khawatir, saya itu nggak mungkin slow respon. Mungkin teman-teman yang sudah pernah beberapa kali pesan sama saya pahamlah siapa dengan Siniper Zinji ataupun Kristanto, sama sudah paham. Untuk yang baru pertama kali pesan dengan saya, ya mungkin masih ragu, ya hal wajar, karena mungkin disangkanya saya masih baru di dunia di senapan angin. Mungkin demikian dulu ya Lur ulasan saya. Kalau memang ada yang kurang kalau memang ada yang kurang paham bisa telepon ya, video call ataupun yang lain. Jadi saya akhiri untuk video kali ini. Bila ada salah tutur kata saya mohon maaf juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun untuk kita semuanya. Amin.